Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Arfajah qala kuntu inda Utbata ibni Farqada wa huwa yuhaddisu an Romandona qala fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lan cinarita sangking Arfajah qala ngendika sapa Arfajah kuntu ana sapa ingsun iku inda Utbata ing dalem sandingi Utbah ibni Farqad. Utbah ini seorang sahabat, bahwa kali utai Utbah yuhadisu iku nyeritakake hadis sapa Utbah an Romandona sangking Romandon. Kola ngendika sapa Arfajah yang menceritakan fadaqala mongko mlebu alaina ing atase kita rajulun sapa seseorang min ashabi Muhammadin saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Falamma ra'a mongko semangsane weruh hu ing rajul Utbah tu sapa Utbah haba mongko wedi sapa Utbah hu ing rajul sing min ashab. Fasakata mongko meneng sapa Utbah. Jadi diceritakan dari Arfajah bahwasanya aku dulu pernah bersama Utbah bin Farqad. Ketika itu Utbah bin Farqad sedang berbicara tentang hadis Ramadan. Tiba-tiba di tengah pembicaraan kami datang seorang dari sahabat Nabi. Jadi ada kibar, ada sigor, ada sahabat yang senior, ada sahabat junior. Utbah ini termasuk junior. Masuk lagi ada sahabat senior. Maka ketika Utbah melihat sahabat itu, dia takut dan terdiam, karena tentu sahabat yang senior ini lebih tahu tentang hadis Ramadan. Jadi beliau kemudian diam karena tawadhu, menghormati ada seniornya yang datang. Qala fahadis an Ramadana. Qala ngendika sapa rajul fahadis mongko berbicaralah sira an Ramadana saking bulan Ramadan. Sahabat itu kemudian bilang, "Ndak apa, teruskan hadis tentang bulan Ramadan." Qala sami'tu Rasulullah yaqulu fi Ramadan. Qala ngendika sapa Utbah, sami'tu midhanget ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu kali ngendika sapa Rasul fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ngendikane tuglaku, bisa dibaca tuglaku, tapi beberapa riwayat tuglaku karena melihat dari fi'il mudhi'nya itu fi'il madhinya itu ghuliqa ya. Berarti karena ghuliqa berarti ghallaqa yughalliku. Kalau ini dimajulkan berarti tughallaku. Tughallaku ditutup kabeh abwabun nar apa pira-pira pintune neraka. Jadi fa'ala itu mempunyai makna apa? Taksir ya. Wa tufattahu lan dibukai kabeh apa abwabul jannati pira-pira lawange surga. Wa tusaffadu lan dicancangi kabeh fihi ing dalem Ramadan asyayatinu apa pira-pira setan. Jadi kemudian sahabat itu memerintahkan kepada Utbah, "Ndak apa, silakan dilanjutkan berbicara tentang hadis bulan Ramadan." Akhirnya Utbah berkata, "Aku mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang bulan Ramadan. Di bulan tersebut pintu-pintu langit dibuka seluruhnya, maksudnya pintu-pintu surga dibuka seluruhnya, pintu-pintu neraka ditutup seluruhnya atau ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu semuanya." Qala nambahi, maksudnya ya, qala nambahi sapa rajul wa yunadi lan undang-undang fihi ing dalem Ramadan malakun sapa malaikat, ya bagiyal khairi absir wa ya bagiyas syarri aksir. He wong kang numprih
keapian absir padha bungao sira waya bagiya syarri lan hi wong kang numrih keolonan aksir padha lereno sira hatta yang qadhiya sehingga rampung Ramadhanu apa bulan Ramadan. Orang tersebut, sahabat tersebut kemudian menambahi, dan ketika bulan Ramadan para malaikat berseru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, absyir, berbahagialah, karena inilah saat atau kesempatan atau peluang yang besar. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, keburukan, berhentilah, karena ini bulan yang mulia, bulan yang suci. Hatta yang qadhiya Ramadhanu, para malaikat berseru tersebut sampai selesainya bulan Ramadan. Rawahu Ahmadu wan Nasaiyu wa sanaduhu jayyidun. Wa an Abi Hurairah lan cinarita saking Abi Hurairah anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku bersabda sapa Nabi, as-sholawatul khamsu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5, wal jum'atu lan utawi jum'atan, wal jumu'atu utawi jum'atan ilal jumu'ati maring Jumat, wa Ramadhanu lan Ramadan ila Ramadhana maling Ramadan berikutnya, iku mukaffiratun bisa nglebur pira-pira mukaffiratun iku akeh uliyeng nglebur pira-pira dosa ya. 5 maring waktu jarak bainahunna antarane kabeh. Idzat tunibat nalikane ditinggalkan al-kabairu apa pira-pira dosa gedhe, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, salat 5 waktu, kemudian Jumat yang dari jatuh Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Jadi antara sholat kemudian ke sholat yang lain itu menghapus dosa. Begitu juga ke sholat yang lain ya, antara Jumat ke Jumat yang lain itu menghapus dosa. Begitu juga Ramadan ke Ramadan yang lain, dengan syarat ditinggalkan dosa-dosa besar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan cinarita sang Abi Sa'id Al-Khudri anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi kala iku sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi, man soma Ramadhana, man utawi sapa wae soma iku poso sapa man syarat Ramadhana ing wulan Ramadan, wa arafa lan mengetahui sapa man hududau ing pira-pira batasane saum Ramadan, wa tahaffadhu lan menjaga sapa man mimma sangking perkara apa wae kana ana yang bagi seharusnya an yatahaffadhu yen to menjaga sapa man minhu sangking ma kafara mongko nglebur apa Ramadan ma ing dosa-dosa qablahu ing dalem sedurunge kafara melebur ma qablahu sedurunge Ramadan. Jadi siapa saja yang berpuasa Ramadan tahu batasan-batasannya, tahu ketentuan-ketentuannya, menjaga dari hal-hal yang harus dijaga selama bulan Ramadan, maka Ramadan tersebut akan melebur dosa-dosanya ya sebelumnya, ya dosa-dosa sebelum Ramadan tersebut. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini menguatkan hadis atas. Man utawi sapa wae soma iku poso sapa man Ramadhana dalam bulan Ramadan imanan kelawan iman, wa ihtisaban lan kelawan atau krana golek ganjaran,
Gufira mongko di ngapura lahu kedue man ma apa dosa-dosa taqaddama sing wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun wa Tirmidhiyu wa Nasaiyu. At-tarhibu minal fitri fi Ramadana. At-tarhibu tawi kiku ancaman minal fitri saking ora poso ya, fi Ramadana ing dalem bulan Ramadan. Ancaman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullahi qala ural islami utawi piro-piro apa ura iku jamae urwah ya, utawi piro-piro taline Islam wa qawaidud dini lan piro-piro pondasine agama salah satun iku telu alaihinna ing atase salasah usisa dibangun al islamu apa Islam. Man utawi sapa wae taroka iku tinggal sapa man wahidatan ing siji minhunna saking salasah fawa mongko utawi man biha kelawan salasah kafirun iku kafir halalud dami halal getai. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda tali-tali Islam, pondasi-pondasi agama itu ada tiga. Tiga inilah Islam itu, berdasarkan tiga inilah Islam ini dibangun. Barang siapa meninggalkan satu saja dari tiga hal ini, maka jelas-jelas dia kafir dan halal darahnya. Maksudnya halal darahnya di sini ya artinya hukuman, ancaman hukuman tertinggi itu adalah hukuman mati. Ya, tetapi siapa yang berhak menghukum mati? Nanti ini penting, ini santri pelajar mahasiswa ini penting. Satu, yang dimaksud di sini ya itu ancaman tertinggi, hukuman mati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhak menghukum mati adalah ulil amri. Tidak sembarang orang, tidak boleh satu orang sebuah komunitas ya, tidak boleh kemudian melakukan hal ini. Jadi yang mengeksekusi ini adalah ulil amri, yaitu pemerintah yang sah. Dan ketika yang melakukan itu pemerintah yang sah, sekali lagi tidak dibolehkan dan salah besar apabila sebuah kelompok, sebuah komunitas melakukan hal tersebut. Itu artinya menjadi kewenangan ulil amri. Ya, itu yang pertama, itu harus dipahami, apalagi ini masalah hukum. Ibarat misalnya ada ujian, kemudian pengawas ujian, panitia ujian mengatakan siapa yang menyontek, maka jawabannya, kertas jawabannya akan dirobek dan diusir dari sekolah misalnya ya. Itu menjadi kewenangan mutlak panitia, bukan kewenangan ya siapapun selain panitia. Kari-kari ke terus ngiringam apa ngarepem kowe roh sesama peserta ujian, kowe roh konjom nyontek, terus kowe kuwadeg garapane konjom mbok jaluk mbok suwek. Benar ndak itu? Itu salah besar kamu ya, karena sekali lagi yang berhak ya menghukum itu harus pengawas ujian. Pengawas ujian nanti
akan memproses. Kamu tidak dibenarkan dan salah besar apabila kamu kemudian merobek jawaban teman kamu. Begitu juga ini maksudnya. Itu yang pertama. Jadi siapa yang berhak? Yang kedua, halalud dam atau dalam hal ini hukuman mati itu artinya ancaman hukuman tertinggi. Ya, kalau ancaman hukuman tertinggi berarti ada prosesnya. Ditanya mengapa nyontek, apa benar nyontek, bisa jadi nanti apakah jadi dihukum mati atau tidak. Sekali lagi ini menjadi kewenangan dan ijtihad ulil amri, ya. Jadi ancaman hukuman tertinggi ini pun harus melalui proses. Kalau di dalam fikih itu orang-orang yang misalnya mengingkari rukun Islam itu masih harus diustutiba, di sidang diminta tobat. Kalau tobat tidak mau baru kemudian jadi ada proses, tidak kemudian ya sembarangan. Bisa jadi proses-proses inilah kemudian menurunkan dari hukuman yang paling berat. Karena ada satu hal di luar yang diketahui oleh masyarakat. Itu artinya berarti orang mencuri hukuman tertinggi, ancaman hukuman tertingginya itu adalah potong tangan. Itu kita percaya, kita beriman. Tapi apakah setiap orang mencuri kemudian dipotong tangannya? Tidak. Itu wenang ulil amri, wenang pemerintah. Ada kasus-kasus tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, ini tidak perlu dipotong tangan, ini cukup ditakzir, dihukum dan lain sebagainya. Itu harus paham ini, ya, santri kudu paham. Mencuri orang dipotong tangan niku tidak berarti tidak menggunakan hukum Islam. Nah, itu keliru itu, ya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses. Sama seperti terkenal itu zaman Sayyidina Umar ketika terjadi paceklik besar melanda Madinah, maka Sayyidina Umar tidak menggunakan atau tidak tidak menggunakan hukum potong tangan karena orang-orang ini banyak kelaparan, ini musim paceklik, mestinya negara lah yang harus mengenyangkan masyarakatnya dulu. Orang-orang ini kelaparan kemudian mencuri, sehingga tidak pantas dan tidak layak kalau kita kemudian menerapkan hukuman potong tangan. Nah, itu sekali lagi, ya, kapan menerapkannya, apakah menggunakan ancaman hukuman tertinggi ataukah diturunkan, itu menjadi wewenang mutlak ulil amri atau pemerintah yang sah. Lanjut. Jadi ada 3 hal yang menjadi pondasi agama. Siapapun yang meninggalkan 3 hal ini maka dia kafir dan halal darahnya. Apa itu 3 hal itu? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat Islam. Wassolatul maktubatu, lan solat maktubah, solat wajib. Wasaumu ramadhana, lan poso Ramadan. Rawahu Abu Ya'la wa Dailamiyu wa sakhakahu ad-Dahabi. Jadi 3 itu, syahadat, solat, zakat, itu menjadi 3 hal pokok. Mengapa zakat dan puasa tidak disebutkan? Karena zakat dan puasa itu hanya khusus bagi orang-orang yang mampu, yang kaya, dan itu pun sifatnya hanya setahun sekali. Karena itu sangat arif, bijaksana. Ulama-ulama kuno dahulu, para wali-wali Songo itu menggambarkan dalam falsafah Jawa itu, ya, bahwa Pandawa 5 itu gambaran dari rukun Islam. Jadi 1, 2, 3 itu hampir selalu muncul, ya. Ada Puntadewa, ada Werkudara dan Arjuna, ini selalu muncul. Karena ini 3 hal. Kalau Nakula dan Sadewa itu kembar, dia masalah harta, munculnya hanya setahun sekali. Zakat dan puasa itu kembar, zakat dan haji itu kembar, yaitu masalah mampu, harus punya kemampuan, itu pun sifatnya setahun sekali. Sehingga wayang Nakula Sadewa itu jarang
muncul. Nah, ngono santri Indonesia kudu paham niki ya, falsafah Jawa itu luar biasa. Wa an Abi Hurairah annan nabiyya qala man aftara yauman min Ramadhana, man utawi sapa wae aftara iku ora poso sapa man yauman dalam sedina ae min Ramadhana saking bulan Ramadan fi ghairi rukhsatin ing dalem tanpa ana rukhsah rakhasa sing membolehkan ha ing rukhsah Allahu sapa Allah lahu maring man lam yakdi mongko ora bisa ganti, ora bisa ngondok anhu saking man apa siamud dahri poso setahun kulihi iya sekabiyane dahar wa insomalan senajan masani sapa man hu ing dahar. Jadi siapa saja yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i begitu, tanpa adanya udzur yang dibenarkan, maka satu hari yang dia tidak berpuasa itu tidak bisa diganti dengan ia puasa 1 tahun lamanya. Jadi ini artinya sangat berat dosa orang yang sengaja tidak puasa Ramadan padahal dia wajib tanpa ada udzur. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala al-Bukhari wa yudhkaru an Abi Hurairah raf'uhu, lan disebut saking Abi Hurairah raf'uhu apa marfu'ake hadis man utawi sapa aftara iku ora poso sapa man yauman dalam sedina wae min Ramadhana saking bulan Ramadan min ghairi udzrin saking tanpa udzur wala maradin lan ora lara lam yakdi mongko ora bisa ganti hi ing man apa saumut utawa hu ing aftar yauman ya saumut dari apa poso setahun wa insoma lan senajan masani sapa man hu ing dahr sama ya. Jadi siapa saja yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, maka seakan-akan ya beratnya dosanya itu dia melakukan puasa sepanjang tahun itu tidak bisa menggantinya. Ya ini artinya sebagai ancaman berat dosa orang yang sengaja. Meskipun secara fikih yo berarti kowe dosa kowe orang lakoni sedina ya kudune mbayarim ya padha wae sok dikodok sedina ora fikih, tapi ini masalah ancaman ya, ancaman hukumannya. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa qala Az-Zahabi wa indal mu'minina lan mungguhi wong mukmin kabeh muqarrarun utawi wa indal mu'minina lan iku mungguhi wong mukminin kabeh muqarrarun utawi ketetapan annaman sak temene wong taroka iku tinggal sapa man sama Ramadhana ing bulan Ramadan bila maradin kelawan tanpa lara annahu annaman taroka annahu iku sak temene man sarun iku lebih buruk minazani saking wong kang zina wa mutminil khamri lan peminum arak. Itu bahkan masyarakat mukmin itu ya menegaskan wong kok tinggal poso jarak ya ora ana udzur itu buruk ya, lebih buruk dari orang yang berzina, orang yang minum minuman khamr, artinya buruk sekali, ancamannya berat. Bal yasukuna fi islamihi, bahkan mereka meragukan ya Islamnya. Berarti masyarakat begitu, ora poso meneh ngedeng ya. Wa yadunnuna bihi zindiqah, dan masyarakat akan menuduhnya ateis ya, wal inkhilal, dan bermoral rendah. Inkhilal itu rendah moralnya. Jadi itu sekali lagi ancaman dan hukuman berat bagi orang yang sengaja tidak berpuasa bulan Ramadan. Sekarang kita lanjutkan bima yasbutus sahru, dengan apa bulan itu dimulai, artinya terjadi ya. Ini membahas awal Ramadan. Yasbutu tetap, artinya dimulai sahru Ramadan apa bulan Ramadan biru yatil hilali, kelawan melihat
hilal. Jadi mulai masuk Ramadan ketika melihat hilal, walau min wahidin adlin, sekalipun dari satu orang yang adil. Jadi kalau sudah ada satu yang melihat, orangnya disumpah, maka au ikmalu iddati Sa'ban, maka Ramadan sudah masuk. Atau dengan cara ikmalu iddati Sa'bana salasina yauman, menyempurnakan bilangan bulan Sa'ban menjadi 30 hari kalau memang tidak bisa ru'yah. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala taro'an nasu al-hilal, orang-orang melihat hilal. Fa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun Rasulullah ngabari ani ing sak temne ingsun ra'aituhu iku melihat hilal. Diceritakan Ibnu Umar pernah, ya, orang-orang ketika sudah melihat hilal maka aku kabarkan pada Rasulullah bahwa aku sudah melihat hilal. Fasoma, maka Rasul pun berpuasa, wa amaron nasa bisyamihi, dan memerintahkan orang untuk melakukan puasa. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu wa Ibnu Hibban wa sahhahahu. Tsumma qala, kita akan lanjutkan berikutnya, wa an Abi Hurairah anan nabiyya qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wallahu a'lam bis-shawab.